Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silpiana, semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Dr. Bapak Dedi Mulyadi SHMH beserta dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Tadi beliau menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas untuk bentuk konkretnya. Ia memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali. Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengingat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga meningkat umum. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum disebut juga istilah undang-undang dalam arti material. Semua hukum tertulis dari pemerintahan yang kuat umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur yang pertama waktu, tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Yang kedua, tempat, tidak hanya berlaku pada tempat tertentu. Yang ketiga, orang, tidak hanya berlaku bagi orang tertentu. Yang keempat, fakta umum, tidak hanya ditunjukkan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Dalam negara kesejahteraan, tugas pemerintahan diantaranya melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR, menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial, turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenakan oleh hukum, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan hukum administrasi terdapat istilah langkah mundur membuat undang-undang. Maksudnya, sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma hukum administrasi negara yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Menurut Ade Belinfante, bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintah membuat peraturan hukum yang bersifat administrasi dalam rangka hubungan hukum dengan warga negara. Langkah mundur tidak dapat dihindarkan dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat dijangkau oleh pembuat undang-undang. Manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan TUN akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan kasus dan konkret dalam masyarakat. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam, yaitu kewenangan legislasi yang mandiri dalam arti hanya dibuat oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR berwujud keputusan-keputusan yang merupakan atau tergolong dalam perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan dan keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan kepala desa yang dicirikan oleh sifat mengikat umum dan memiliki norma hukum abstrak. Yang kedua, kewenangan legislasi kolegial artinya dibuat bersama-sama pihak lain, DPR atau DPRD secara formal disebut juga undang-undang dan peraturan daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.